嘅訪問。無端端俾送道組拉晒。 Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok gangster narkoba yang dipimpin oleh Wu Heng sedang menyiksa dua orang yang ketahuan menyamar menjadi mata-mata ke dalam gangster yang dia pimpin. Wu Heng menyadari kalau Kowloon adalah seorang polisi karena semenjak bergabungnya dia ke dalam gangsternya, sering terjadi penggerebekan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah terendus oleh pihak kepolisian. Wu Heng sebenarnya berniat ingin menembak Kowloon di tempat itu. Namun suara sirene polisi yang meraung-raung di luar gedung itu membuat Wu Heng memutuskan untuk segera pergi dari sana. Melihat targetnya akan pergi dari sana, Kowloon pun berhasil melepaskan ikatannya yang kemudian mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Wu Heng agar dia bisa membawa Wu Heng masuk ke dalam penjara. Meskipun Kowloon berhasil menangkap Wu Heng, tetapi tindakannya yang sembrono karena telah membuat kekacauan di sebuah pesta pernikahan hingga membuat berita penangkapan itu viral di media sosial, malah membuat para atasannya mengambil tindakan disipliner dengan memindah tugaskan dirinya ke polsek terpencil kecamatan Laophausan. Namun setelah 3 bulan kepindahannya di sana, malah terjadi kasus pembunuhan berantai terhadap 2 polisi wanita dengan waktu yang berbeda. Tetapi cara membunuh para polwan itu menggunakan cara yang sama. Kowloon masih berpikir dengan motif sesungguhnya pembunuh berantai tersebut yang nampak sengaja membuang jasadnya ke wilayah yurisdiksi mereka. Padahal 2 polwan tersebut bukan berasal dari kesatuan wilayah Laophausan. Tak berselang lama, Kepala Inspektur Lai datang ke TKP untuk bertanya kepada Kowloon tentang kasus pembunuhan yang belum dia pecahkan ini, yang sampai sekarang telah memakan 2 korban dari pihak kepolisian. Apakah dia tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus kecil yang seperti ini? Karena anda saja jika dia bisa memecahkan kasus ini, mungkin bisa membuatnya kembali lagi menjadi perwira di Makau dan tentunya membuat Lai dipromosikan lagi jabatannya. Lai akan memberikan waktu selama 1 bulan kepadanya dan memintanya mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Singkat cerita, kini Kowloon berada di klinik kesehatan untuk memeriksakan rutin kesehatannya pada seorang dokter terapi bernama Kai Wong. Kai mengatakan kalau selama pemeriksaannya, Kowloon menunjukkan gejala gangguan OCD atau biasa disebut dengan obsesif kompulsif yang dimana kadang-kadang Kowloon menunjukkan sifat pribadinya yang lain. Tak berselang lama, Wong Bing yang merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Makau jauh-jauh datang ke tempat praktek putrinya untuk melihat bagaimana kabar putrinya tersebut. Wong tak menyangka bisa bertemu dengan Kowloon di sana karena menurut rumor yang beredar, dia adalah salah satu polisi paling gila dengan mempunyai tato naga di tubuhnya. Namun belum sempat Wong bertanya banyak hal tentang dirinya, Kowloon pamit meninggalkan mereka di sana karena dia sudah ada janji dengan tunangannya yang akan mengantarkannya kembali pulang ke Hong Kong. Selama perjalanan mereka menuju ke stasiun, Fong Ning berpesan kepada Kowloon untuk tidak lupa menyiapkan segala kebutuhan mereka dalam rangka pesta pernikahan mereka yang akan diadakan kurang dari 2 minggu ini. Meskipun saat ini mereka terkendala dengan urusan pembunuhan yang belum bisa mereka pecahkan, Fong Ning tidak peduli meskipun atasan mereka memberikan tenggat waktu kepada Kowloon untuk segera menyelesaikan kasus ini. Lantaran dia ingin pernikahan mereka berdua harus tetap dilaksanakan walaupun pembunuh para polisi wanita itu belum tertangkap. Karena baginya pernikahan merupakan langkah awal utama dalam melanjutkan kehidupan. Maka dari itu Fong Ning ingin menjadikan pernikahan mereka berdua sebagai momen terindah dalam hidupnya. Sementara di tempat lainnya, terlihat seorang polisi wanita sedang menjalankan tugasnya untuk melihat kondisi di wilayah tugasnya. Namun tiba-tiba dari belakang sang pembunuh berantai melakukan aksinya dengan mencekik leher polisi wanita itu hingga membuatnya mati. Tentu saja berita tentang kematian polisi wanita itu membuat Kowloon beserta dengan timnya seperti mendapatkan sebuah tamparan keras. Karena belum bisa menyelesaikan 2 kasus yang lainnya, mereka sudah mendapatkan kasus yang sama seperti sebelumnya. Maka dari itu, Kowloon pun berencana malam ini untuk mencari pembunuh dari para polisi wanita itu dengan menjebaknya menggunakan polisi yang bertugas di kantor untuk menjadi polisi yang bertugas di jalanan dengan memanfaatkan segala perlengkapan yang mereka miliki. Jin pun bertugas menyamar menjadi polisi jalanan.
Sementara Fong Ning dan Panther berjaga di mobil komando sambil memberikan arahan komunikasi kepada Kolon beserta dengan yang lainnya yang mendapatkan tugas untuk menyusuri jalanan sambil memantau pergerakan orang-orang yang sekiranya mencurigakan bagi mereka. Tak berselang lama ketika Jen berjalan di area dekat stasiun, seorang bapak-bapak mesum mendekatinya yang kemudian mencoba untuk menggodanya. Tentu saja mendapatkan perlakuan seperti itu membuat Jen sangat ketakutan, yang tentunya membuat semua para petugas yang berada di luar sana segera mendekati lokasi keberadaan Jen. Namun Kolon yang melihatnya dari atas jembatan mengatakan kepada mereka kalau orang itu bukanlah pembunuhnya, karena ternyata pembunuh yang sebenarnya kini berada di mobil komando. Sesampainya mereka di mobil komando, mereka hanya bisa menemukan keberadaan Panther yang sudah mati karena terkena tembakan. Sementara Fong Ning telah menghilang dari dalam mobil komando. Mengetahui akan hal tersebut, Kolon pun segera berusaha untuk mencari di mana keberadaan tunangannya tersebut. Hingga akhirnya, dia tak sengaja menemukan keberadaan seorang pria yang sedang menaiki sepeda dengan membawa woven bags yang berlumuran darah. Kolon pun berusaha untuk mengejar pria tersebut, namun sebuah tembakan yang tepat mengenai dadanya malah membuat Kolon terjatuh tak sadarkan diri. Setelah peristiwa memilukan tersebut, Kolon yang masih hidup mendapatkan skorsing dari Mabes Polri, dan semenjak saat itu juga tidak ada lagi kasus pembunuhan terjadi di wilayah Hong Kong. Hingga 1 tahun pun berlalu sebelum kasus pembunuhan lainnya dengan cara yang sama terjadi lagi. Namun, kasus pembunuhan itu terjadi di wilayah Macau. Korbannya bukanlah anggota kepolisian lagi, melainkan seorang anggota gym yang tempatnya juga sering didatangi oleh Dr. Kai, meskipun dia harus bolak-balik melakukan perjalanan dari Hong Kong menuju ke Macau. Di tempat kejadian perkara, Inspektur So mendapatkan informasi kalau korban pembunuhan tersebut merupakan rekanan dari petugas polisi wilayah Koloane. Namun belum sempat dia mendapatkan informasi lebih lanjut, para detektif dari Hong Kong yang dipimpin oleh Koumo datang ke TKP untuk memeriksa jasad korban yang kematiannya sama persis dengan kematian para polisi wanita di Hong Kong. Tetapi nampaknya So tidak senang dengan keberadaan mereka di wilayah yurisdiksinya, karena baginya tanpa keberadaan mereka di sana, dia bisa memecahkan sendiri kasus ini. Apalagi dia mengetahui kalau mereka telah gagal menyelesaikan kasus mereka sendiri hingga menyebabkan 2 rekanan mereka mati saat bertugas. So bahkan memintamu untuk segera angkat kaki dari Macau, karena bisa saja keberadaan mereka di sana malah mengganggu proses penyidikannya. Tentu saja, Mo yang tidak ingin kembali ke Hong Kong dengan tangan kosong menemui Tuan Lai yang kebetulan berada di kantor kepolisian Macau agar dia juga bisa ikut menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Karena Mo menduga kalau pelaku pembunuhan yang terjadi di Macau sama persis dengan pelaku pembunuhan yang terjadi di Hong Kong. Mo meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan kasus ini. Meskipun Macau bukanlah daerah yurisdiksinya, namun So yang kebetulan mendengar percakapan mereka berdua meminta mereka berdua untuk tidak berisik tentang kasus pembunuhan yang ada di wilayahnya. Karena bagaimanapun juga kasus pembunuhan ini adalah tanggung jawabnya. Tak peduli dengan sikap So kepadanya, Mo tetap ingin ikut menyelidiki kasus pembunuhan ini. Hingga akhirnya dia berada di ruangan otopsi mayat untuk melihat bagaimana kondisi dari jasad wanita yang mati tersebut. Sang dokter menjelaskan kepada mereka berdua kalau mungkin pembunuhnya itu adalah seorang profesional yang mempunyai kekuatan tangan sangat luar biasa. Sebelum mencekeknya, korban telah dibius terlebih dahulu. Namun ketika sang pembunuh akan mencekeknya, korban itu tersadar yang kemudian melakukan perlawanan. Namun kematian cepatnya malah disebabkan oleh sebuah peluru yang masuk dari bawah dagu dan keluar dari belakang tengkorak kepala. Mendengar penjelasan dari sang dokter, setidaknya membuat mereka berdua tersadar kalau ternyata kematian utama dari sang korban karena tertembak di bagian kepalanya. Namun keberadaan peluru yang membunuh wanita tersebut belum bisa mereka temukan saat olah TKP di lokasi terbunuhnya wanita tersebut. Mo kini berada di tempat ilegal pertarungan tinju bawah tanah Hong Kong untuk menemui Kolon yang kini menjadi salah satu petarung bayaran di sana. Mo lalu menemui Kolon setelah pertarungannya untuk memberitahunya kalau pembunuh polisi wanita itu telah muncul kembali di Macau dan mengajaknya untuk aktif kembali menjadi polisi, mencari keberadaan dari pembunuh berantai tersebut. Namun Kolon yang sudah tidak peduli dengan akan hal tersebut meminta Mo untuk segera angkat kaki dari sana, karena Fong Ning tidak mungkin bisa kembali lagi ke pelukannya jika dia ikut bersamanya.
Terungkap, selama menjalani skorsing dari markas besar setiap harinya, kesibukannya hanya mencari keberadaan Fong Ning. Karena bagi dirinya, selama dia belum melihat langsung mayat Fong Ning, dia berpikir kalau tunangannya itu masih hidup. Meskipun semua orang tahu kalau Fong Ning mungkin sudah mati. Namun Kowloon masih berharap sebaliknya, menunggu keajaiban karena ini adalah satu-satunya kegiatannya selain bertinju. Mo yang ternyata masih mengikuti kemana Kowloon pergi, memberikan sebuah informasi kepada Kowloon kalau pembunuh berantai yang muncul di Macau sama persis dengan pembunuh berantai yang ada di Hong Kong. Namun kali ini, dia menggunakan senjata api untuk membunuh. Dan mungkin saja, senjata api yang digunakan oleh sang pembunuh bayaran tersebut adalah milik Panther ataupun Fong Ning. Mo meminta Kowloon untuk kembali ke satuan dan menangkap pembunuh bayaran tersebut, karena semakin cepat mereka bisa menangkapnya, semakin banyak nyawa tak berdosa yang juga bisa mereka selamatkan. Setelah memikirkannya dengan matang-matang, Kowloon pun akhirnya menuju ke Macau untuk memeriksa sendiri tempat kejadian pembunuhan tersebut. Karena mungkin dia bisa mendapatkan petunjuk atau bahkan barang bukti yang sebelumnya tidak bisa ditemukan oleh para polisi yang memeriksa tempat kejadian tersebut. Setelah mereka-reka kejadian pembunuhan tersebut, Kowloon pun akhirnya menemukan proyektil peluru yang digunakan untuk membunuh korban berada di batang pohon besar dekat dengan lokasi pembunuhan. Keesokan harinya, Kowloon pun memutuskan untuk kembali bertugas setelah dirinya mendapatkan rekomendasi dari Tuan Lai. Tak lupa, Kowloon juga memberikan proyektil peluru yang dia dapatkan di tempat kejadian perkara, sama persis dengan yang mereka gunakan ketika bertugas kepada Mo. Mereka berdua berada di tempat gym tempat latihan korban wanita tersebut untuk mengumpulkan data-data informasi tentang korban wanita pembunuhan tersebut. Di dalam sana, mereka berdua tak sengaja bertemu dengan Dr. Kai yang sangat terkejut melihat keadaan Kowloon yang sekarang seperti ini. Tak berselang lama, Lady, salah satu instruktur gym di sana, berpapasan dengan mereka bertiga. Namun belum sempat mau bertanya banyak hal dengan dirinya, Lady segera pamit meninggalkan mereka bertiga karena ada pertunjukan di kasino yang harus segera dia mainkan. Sebelum Kai pergi meninggalkan mereka berdua, tak lupa dia juga memberikan kartu namanya kepada Kowloon dan memintanya untuk mampir ke kliniknya yang berada di Macau karena dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Kowloon pun mencoba berkeliling tempat itu dan malah tak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya ada seorang pria sedang berendam di dalam bak air yang kemudian tiba-tiba menyerangnya. Pria itu adalah Alexander Sinclair, pemilik menara game sekaligus kasino di sana yang merupakan kenalan lama dari Kowloon. Sinclair tak menyangka melihat keadaan Kowloon sudah seperti gelandangan yang tak terurus, bahkan keadaannya lebih menyedihkan daripada tato naga di tubuhnya. Sinclair bertanya, apakah dia masih ingat tentang pertarungan terakhir mereka beberapa tahun yang lalu, yang ketika waktu itu Sinclair kalah darinya. Sinclair sangat ingin bertarung dengannya lagi, dan itu merupakan salah satu prioritas keinginan terbesarnya. Maka dari itu, untuk menjaga kebugarannya, setelah dia berlatih, dia selalu mandi menggunakan air herbal pengobatan Tiongkok setiap harinya, agar tubuhnya selalu fit sambil menunggu waktu kembali pertarungan lagi dengannya. Ketika Su berada di kantornya melihat berkas tentang pembunuhan di Macau, dia mendapatkan kabar kalau telah ada 2 orang polisi yang berada di lokasi menara Sinclair sedang mencari informasi tentang wanita korban pembunuhan. Tentu saja mengetahui hal tersebut membuat Su segera memerintahkan semua anggotanya bergerak untuk mengikuti kemana Mo dan Kowloon pergi. Mo tidak menyadari kalau dia terus diawasi pergerakannya oleh bawahan Su kemanapun dia pergi. Sementara, Su yang kini berada di tempat game bertanya kepada Sinclair tentang hubungannya dengan pria bernama Kowloon. Sinclair pun mengatakan kalau dia dengan Kowloon dulu pernah melakukan duel tinju di atas ring dan dia merupakan orang Brasil Amerika yang juga pensiunan Korps Marinir dan pernah bertugas di Fallujah, Irak unit ke-83. Tak berselang lama, Su mendapatkan telepon dari bawahannya untuk mengabarinya kalau Mo sedang check-in di sebuah hotel kecil, namun keberadaan pria satunya tidak tahu kemana. Ternyata Kowloon sedang berjalan-jalan sendirian menyusuri jalanan Macau untuk mencari petunjuk yang mungkin bisa dia gunakan untuk mengungkap kasus ini. Namun tak sengaja, dia melihat Lady turun dari mobilnya yang nampaknya seperti memancing Kowloon untuk mengikuti kemana dia pergi. Dan sepertinya, dugaannya memang benar kalau Lady ingin menjebaknya dengan menyewa beberapa preman menggunakan motor untuk menghajar dirinya.
Sesampainya Colon di tempat hotel dia menginap, dia langsung menelepon Mo untuk memberikan informasi kepada dirinya kalau dia sedang diikuti oleh beberapa polisi dari Makau. Mo yang merasa gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh So, meminta Colon untuk segera menelepon Kai dan meminta bantuannya karena seorang dokter selebgram dengan latar belakang ayahnya yang seorang pengusaha terkenal pasti mempunyai cara untuk membantu mereka. Apalagi terlihat kalau Kai mempunyai perasaan terhadap Colon. Segera setelah itu, Colon pun menelepon Kai yang terlihat sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Mendapati telepon dari Colon jelas membuat Kai sangat senang meskipun dia tidak bisa hadir ke pesta ulang tahunnya. Colon lalu meminta bantuan Kai untuk segera datang ke sebuah hotel kecil karena dia ingin meminta bantuan kepadanya. Mendapatkan permintaan pertolongan dari orang yang dia sukai tentu membuat Kai tidak berpikir panjang untuk segera menemui Colon meskipun bertepatan dengan pesta ulang tahunnya. Kai pun kini berada di depan hotel untuk menjemput Mo sebagai pengalihan Lei yang sedari tadi mengikutinya. Sementara Colon dijemput oleh Tuan Wong yang juga ikut membantu putrinya yang nampak begitu sangat senang setelah mendapatkan telepon dari dirinya. Putrinya menganggap kalau Colon sangat istimewa, maka selama dia bisa melihat putrinya bahagia, dia pun juga akan melakukan apa saja demi putrinya. Mereka berempat pun lalu terhubung melalui sambungan telepon untuk mengabari bagaimana situasi mereka masing-masing. Kai mengatakan kalau saat ini Inspektur So sedang mengikutinya dan mungkin dia akan memancingnya masuk ke dalam kasino di sebuah hotel. Sesampainya di lobi hotel kasino tersebut, So tak menduga kalau wanita yang bersama dengan Mo adalah putri dari Tuan Wong. Meskipun terlihat So sangat respect terhadap Kai, namun karena laki-laki yang bersamanya dalam status khusus di Makau, maka mereka harus mengawalnya. Kai pun mengerti akan hal tersebut, namun dia meminta kepada So untuk tidak berbuat kasar kepada temannya, yang kemudian pergi meninggalkan mereka di sana. Tak berselang lama, Colon pun datang ke hotel tersebut dan bertemu kembali dengan So mantan rekanannya dulu. Colon meminta kepada So agar dia bisa ikut menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Namun dengan tegas So menolak permintaan dari Colon. Bahkan dia berniat mengirim Colon beserta Mo kembali ke Hong Kong karena dengan adanya keberadaan mereka berdua di sana malah mengganggu penyelidikan mereka selama ini. So berpesan kepada Colon untuk tidak melakukan penyelidikan di wilayah mereka karena lebih baik mereka saling menghargai tugas kewenangan dari mereka masing-masing. Kembalilah ke Hong Kong karena di sana adalah tempat yang sesuai untuk dirinya. Selama perjalanan mereka berdua menuju ke Hong Kong, Colon bercerita kalau siang tadi dia telah diserang oleh orang-orang ketika dia sedang mengikuti Lady dan mulai berpikir kalau ada yang aneh tentang wanita tersebut. Sementara di Menara Sinclair, Lady juga menceritakan kejadian siang tadi kepada Sinclair yang malah membuat Sinclair sangat marah karena Lady malah telah bertindak sangat gegabah. Dia meminta Lady untuk berpikir jernih dan tenang karena bisa saja perbuatannya itu malah bisa menimbulkan kecurigaan terhadap semua orang. Sekembalinya Colon di Polsek Laufhausen, dia bertemu dengan Tuan Lai yang lalu memberikannya kesempatan selama 2 minggu untuk menyelesaikan kasus ini. Tuan Lai hanya bisa mengulur waktu selama 2 minggu sebelum Interpol tahu dengan semua yang sedang dia kerjakan dan tunjukkan kepada mereka betapa hebatnya dirinya karena inilah panggung pertunjukanmu. Setelah itu, Colon pun masuk kembali ke dalam ruangannya untuk mengingat kembali ketika dulu dia dan Fong Ning bersama bertemu dengan Sinclair dan Atman, putra semata wayang Sinclair, beserta dengan Lady, seorang wanita yang sangat Sinclair cintai. Ketika itu adalah hari di mana mereka akan bertarung di atas ring dengan menjadi wakil dari kesatuan mereka masing-masing. Colon pun tampaknya kini mempunyai semangat baru untuk tujuan hidupnya, dan Kai yang kini selalu ada di dekatnya tak lupa memberikan obat herbal khusus Tiongkok yang harus dia minum untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan OCD di dalam dirinya. Colon bertanya tentang bagaimana pendapatnya tentang Lady. Apakah selama dia kenal, Lady mempunyai kebiasaan atau perilaku yang aneh? Namun ternyata jawaban Kai yang tak sesuai dengan keinginannya malah membuat Colon sangat marah kepada Kai. Tetapi Kai mencoba menenangkannya karena ini merupakan salah satu gangguan penderita OCD yang tidak puas dengan pemikiran dari orang lain. Hari-hari pun berlalu dan Colon kini kembali menjadi seperti dirinya yang seperti dulu lagi. Selain berolahraga untuk mengembalikan bentuk tubuhnya yang ideal, dia beserta dengan timnya juga terus mencari informasi tentang asal-usul dari Lady, yang ternyata dia dulu tinggal bersama dengan Sinclair di sebuah desa pinggiran kota. Namun setahun belakangan ini, mereka jarang kembali bersama ke desa tersebut. Colon juga mendapatkan informasi tentang kematian bocah bernama Atman Sinclair yang mati setelah tertabrak oleh sebuah mobil. Nasib baik sepertinya sedang ada di pihak Colon beserta dengan timnya, karena malam itu Lady terlihat kembali ke rumahnya sendirian.
Untung saja mereka telah memasang beberapa penyadap dan juga kamera pengawas di dalam rumah tersebut untuk mengawasi gerak-gerik dari Lady. Karena naluri Colon mengatakan kalau Lady adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyelesaikan kasus ini. Namun nampaknya Lady juga mengetahui kalau dia sedang diawasi oleh para polisi di luar sana. Maka ketika dia sedang berbicara lewat sambungan telepon dengan Sinclair untuk mengabari situasi yang sedang terjadi, dia menggunakan bahasa Portugis yang tentunya sangat sulit untuk dimengerti oleh Colon beserta dengan yang lainnya. Tetapi satu hal yang pasti, keinginan Lady adalah membunuh Colon. Karena dengan masih adanya Colon di dunia ini, kehidupan mereka berdua tidak akan bahagia. Mendapati kalau mereka semua tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mobil komando, Colon, Mo beserta dengan yang lainnya memutuskan untuk masuk ke rumah Lady untuk menangkapnya. Namun Lady pun juga telah bersiap dengan kedatangan mereka di sana, yang kemudian tiba-tiba menembak Mo tepat di dadanya, hingga menyebabkan dia pun harus mati di dalam rumah tersebut. Melihat sahabatnya mati, Colon pun tidak akan tinggal diam begitu saja, yang kemudian berusaha mengejarnya hingga masuklah mereka berdua ke dalam gerbong kereta listrik. Kereta listrik yang mereka naiki harus terbalik karena kecepatan kereta yang terlalu berlebihan ketika berada di tikungan yang tentunya membuat kereta listrik itu harus keluar dari jalur utamanya dan kini berada di tengah-tengah jalanan Hong Kong, dan Lady pun juga harus mati akibat peristiwa tersebut. Colon kembali ke rumah Lady untuk membantu para polisi lainnya yang juga telah sampai di rumah tersebut dalam rangka mencari petunjuk keterlibatan Lady atas pembunuhan di Macau. Namun sebuah pesan yang berada di Woven Bags malah membuat Colon teringat kembali ketika waktu itu dia mencoba menangkap sang pembunuh berantai tersebut, dan ternyata isi di dalam Woven Bags itu adalah potongan tubuh dari Fong Ning. Dengan hati yang sangat hancur, Colon pun kembali ke rumahnya, dan ternyata Sinclair telah berada di dalam rumahnya. Keberadaan Sinclair di sana jelas untuk membalaskan dendam kematian Lady. Namun sebelum mereka berdua bertarung, Colon bertanya, apakah dia yang telah membunuh para polisi-polisi wanita itu? Namun Sinclair mengatakan tidak yakin, karena satu hal yang pasti, Colon lah penyebab kematian putranya. Sinclair nampaknya berhasil kabur dari sana setelah didorong Colon dari dalam rumahnya, yang tentunya membuat Colon sangat kesal karena tidak berhasil membunuhnya. Colon bahkan ingin menusuk tato naga di dadanya karena naga yang diharapkannya tidak muncul untuk membantunya. Kisah koala dan naga itu sebenarnya cukup absurd karena dia sering memanggil naga berkepala 9 yang dulu pernah dia temui sekali ketika waktu dia kecil. Colon lalu bertemu dengan atasannya untuk meminta izin menangkap Sinclair di Macau karena dia meyakini kalau Sinclair lah yang telah membunuh para polisi-polisi wanita yang ada di Hong Kong. Namun Tuan Lai mengatakan kalau unit kejahatan lah yang akan mengambil alih tugas ini. Waktu yang diberikannya juga telah habis dan hari ini menjadi hari terakhirmu untuk mengurusi kasus ini. So menemui Colon di pemakamanmu untuk memberikan sebuah kaset disk seperti yang mau minta sebelum dia meninggal. Colon pun juga memohon kepada So agar dia bisa ikut kembali dalam kasus pembunuhan ini lagi karena tersangka utamanya belum berhasil mereka temukan. Lady hanyalah pengalihan karena tersangka sebenarnya kasus ini adalah Sinclair. Dia memang belum bisa menemukan bukti keterlibatan Sinclair, namun dia berjanji akan segera menemukan bukti itu untuknya. Ketika sedang bermeditasi, Sinclair pun teringat ketika dulu bagaimana putranya mati. Dulu setelah pertandingan Sinclair dengan Colon, Atman terus meracau karena telah dibully oleh para polisi wanita akibat kekalahan ayahnya. Atman jelas sangat kesal ketika itu karena ayahnya tidak sekuat dengan apa yang selalu ayahnya katakan, yang kemudian tiba-tiba dia keluar dari dalam mobil bersamaan dengan sebuah mobil yang melintas dekat dengannya.
Kai menemui Colon yang terlihat sangat frustasi. Sampai-sampai selama 3 hari belakangan ini menolak untuk bekerja. Kai meminta Colon untuk mengangkat kepalanya, karena itu bukanlah seperti Colon yang dia kenal. Tiba-tiba Kai lalu menunjukkan bekas kanker payudara miliknya, sehingga membuat dia harus memastektomi semua payudaranya. Colon pun sangat terkejut melihat akan hal tersebut. Yang kemudian Colon pun menunjukkan tato naga yang selama ini selalu Kai ingin lihat, dan menunjukkan bekas luka sebuah peluru yang hampir membunuhnya. Colon lalu bercerita kalau Sinclair adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dia cari, dan dia sangat meyakini kalau pembunuh berantai itu adalah dirinya. Dia lalu meminta bantuan Kai untuk mencarikan bukti di tempat kimia, karena dia meyakini kalau masih ada barang bukti yang tersimpan di sana. Namun Kai yang mendengar itu jelas tidak percaya begitu saja, karena selama yang dia tahu, Sinclair sangat baik kepada siapa orang. Merasa tidak mendapatkan bantuan apapun dari Kai, Colon sangat marah dan malah mengusirnya dari dalam rumahnya. Bahkan dia berniat untuk mencekik dirinya sendiri karena rasa frustasi yang besar di pikirannya. Dengan bantuan ketiga rekannya, Colon mencoba untuk memecahkan kasus ini dengan melihat video yang dia dapatkan dari Shaw ketika dulu Colon bertarung dengan Sinclair. Rekaman ini merupakan video yang diambil sendiri oleh putra Sinclair, namun dia juga tak sengaja merekam polwan-polwan yang membulinya karena ayahnya kalah dalam pertarungan itu. Colon mempunyai intuisi kalau sikap kemarahan admin kepada Sinclair setelah kekalahan darinya malah berubah menjadi duka yang mendalam. Sinclair ingin balas dendam, jadi itulah mengapa dia membunuh polwan-polwan yang terekam di kamera putranya sebagai langkah pertama, dan membunuhnya adalah langkah kedua. Sinclair bertemu Lady di Hong Kong dan Lady sangat mencintainya. Namun Lady menjadi sangat cemburu karena Sinclair malah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan bagaimana caranya membalaskan dendam kematian putranya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata itu sambungan telepon dari Sinclair yang memintanya untuk segera datang ke Macau dan bertarung lagi dengannya. Apalagi Dr. Kai juga berada di sini, mungkin dia bisa datang segera untuk menyelamatkannya. Segera setelah itu, Colon pun menuju ke Macau menggunakan helikopter yang sering digunakan oleh Tuan Light. Inspektur Shaw yang mengetahui kalau Colon kembali lagi ke Macau, segera memerintahkan semua bawahannya bersiap menuju menara tempat Sinclair berada, dan segera mengutus bawahannya ke Sands, tempat Dr. Cash, dan melakukan pertunjukan untuk menjaganya dari segala kemungkinan yang sedang terjadi. Sementara Colon yang telah berada di gym milik Sinclair berencana untuk menyelamatkan Kai, namun itu hanyalah sebuah jebakan agar Colon segera datang ke sana untuk bertarung dengannya. Sinclair mengatakan kalau dia telah kehilangan 2 orang yang dicintainya, maka kematian sekalinya pun tidak akan cukup untuk menggantikannya. Kalau dia mendengar itu pun juga sangat parah, karena hanya kecerobohannya yang menyebabkan putranya sendiri mati, malah membuat calon istrinya juga harus mati. Come on, Colon! Colon sebenarnya mempunyai penyakit fobia pada ketinggian, sehingga menyebabkan rasa ketakutan yang luar biasa ketika berada di luar menara. Namun karena rasa kuat atas keinginannya membalaskan dendam kematian Fong Ning, malah membuatnya melupakan rasa fobianya, yang malah juga memunculkan sisi kepribadiannya yang lain, sehingga dia pun sekarang tidak mempunyai rasa takut lagi bila harus mati di atas sana. Mereka berdua pun jatuh ke bawah sana dengan menggunakan bangkai jumping yang berada di menara tersebut. Segera setelah itu, Sinclair pun berusaha untuk lari dari sana menggunakan perahu yang sedang bersandar di sungai tersebut. Sementara, Colon hanya bisa menyesali kepergian Sinclair dari sana, meskipun Shaw mencoba untuk membantunya. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi gelap dan terdengar suara raungan naga sama seperti suara yang dulu pernah Colon dengar.
Dan sebelum film berakhir, Sinclair pun kembali ke daratan karena ulah para naga tersebut, yang tentunya membuat So pun kini percaya dengan segala ucapan Kolon kalau naga yang sering Kolon ceritakan itu memang benar adanya, meskipun secara logika dia masih tidak bisa mempercayainya. Sinclair memang bisa melihat naga asli itu, namun karena dia sekarang telah mati, maka Kolonlah satu-satunya manusia yang masih bisa melihat keberadaan naga itu. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!